Halo teman-teman bidan, ketemu lagi dengan Kak Ebi. Hari ini Kak Ebi bakalan bahas lagi latihan soal hukum kebidanan prakonsepsi part 2. Langsung ke soal yang pertama ya. Nyonya A umur 21 tahun, datang bersama suami Tuan R umur 25 tahun. Ini merupakan pernikahan pertama bagi keduanya, lama menikah 3 bulan. Pasangan suami istri tersebut datang ke klinik ingin berkonsultasi mengenai persiapan kehamilan. Hasil anamnesa, ibu dan suami memiliki pekerjaan berat, jarang berolahraga, dan suami perokok aktif. Penata laksanaan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Pemeriksaan fisik, konseling nutrisi prakonsepsi, pemberian terapi hormon, memberikan tablet FE, konseling pola hidup sehat. Jawaban yang paling tepat adalah yang E ya, konseling pola hidup sehat. Jadi rasionalnya perilaku hidup sehat terdiri dari makanan dengan menu seimbang ya, olahraga yang teratur, tidak merokok, tidak minum minuman keras dan narkoba, istirahat yang cukup, mengendalikan stres dan perilaku atau gaya hidup lain yang positif bagi kesehatan seperti rekreasi, menjaga kebersihan lingkungan. Perilaku hidup sehat dalam mempersiapkan kehamilan juga sangat diperlukan, terutama pola makan, personal hygiene, aktivitas fisik, merokok, dan konsumsi obat tanpa resep karena akan mempengaruhi kondisi kehamilan. Jadi kata kunci di sini anamnesanya ibu dan suami kan pekerja berat, jarang berolahraga, suami perokok aktif ya. Jadi rencana asuhannya adalah konseling pola hidup sehat ya. Soal yang kedua, Nyonya E umur 27 tahun, berat badan 41 kilo, tinggi badan 158, datang ke Polindes ingin merencanakan kehamilan bersama suaminya. Hasil anamnesa, ibu mengeluh keadaan kadang sering mual jika terlambat makan. Ibu makan 1-2 kali per hari, jarang memakan sayur, tidak suka sayur hijau. Pemeriksaan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Mengukur tekanan darah, mengukur lingkar lengan atas, pemeriksaan fisik umum, pemeriksaan HCG urin, pemeriksaan hemoglobin. Yang mana? Ya, yang paling tepat adalah pengukuran lila ya. Lila atau lingkar lengan atas adalah pengukuran antropometri yang dapat menggambarkan keadaan status gizi ibu yang merencanakan kehamilan atau ibu hamil dan untuk mengetahui resiko kek atau gizi kurang. Jadi di sini tujuan pengukuran lila itu yang pertama mengetahui resiko kek wanita usia subur baik ibu hamil maupun calon ibu, untuk menapis wanita yang punya risiko melahirkan bayi berat lahir rendah, meningkatkan perhatian dan kesadaran masyarakat agar lebih berperan dalam pencegahan penanggulangan kek ya, atau kemudian pengembangan gagasan baru di kalangan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Yang keempat, mengarahkan pelayanan kesehatan pada kelompok sasaran khusus yang menderita kek. Yang terakhir, meningkatkan peran dalam upaya perbaikan gizi wus yang menderita kek. Kata kuncinya di sini kan, ibunya umur 27, berat badan 41, tinggi badan 158. Jadi sangat kurus ya kalau misalnya orangnya berat badan cuma 41, tingginya hampir 160 ya. Ibu mengeluh kadang sering mual jika terlambat makan. Ibu makan 1-2 kali per hari. Jadi dia sangat jarang makan dan tidak suka makan sayur ya. Dia khawatirkan kalau berat badan segini sudah pasti keknya mengalami kek ya, lilanya kurang dari 23,5 ya. Jadi itu sangat mempengaruhi untuk proses kehamilan dan ketika sedang hamil. Seorang perempuan umur 19 tahun, belum menikah, datang ke puskesmas dengan keluhan menstruasi tidak teratur selama 6 bulan. Setiap menstruasi perdarahan banyak dan mengeluarkan stolsel. Hasil pemeriksaan, keadaan umum, tensi, nadi, pernapasan, suhu normal. Pemeriksaan abdomen teraba massa bulat, agak besar di abdomen kanan. Apa diagnosa potensial yang tepat? Mioma uteri, endometriosis, kistoma ovari, cervicitis uteri, endometritis. Yang mana? Ya, mioma uteri ya. Jadi, mioma merupakan suatu pertumbuhan massa atau daging di dalam rahim atau di luar rahim yang tidak bersifat ganas. Mioma berasal dari sel otot polos yang terdapat di rahim dan pada beberapa kasus berasal dari otot polos pembuluh darah rahim. Jumlah dan ukuran mioma itu bervariasi, terkadang ditemukan satu atau lebih dari satu. Beberapa gejala mioma yang dapat dirasakan menstruasi dalam jumlah banyak, perut terasa penuh dan membesar, gangguan berkemih akibat ukuran mioma yang menekan saluran kemih, keluarnya mioma melalui leher rahim yang umumnya disertai nyeri hebat sehingga menyebabkan luka dan terjadi infeksi sekunder,
konstipasi akibat mioma menekan bagian bawah usus besar, nyeri panggul berkepanjangan dan tidak kunjung sembuh yang dirasakan saat mens setelah berhubungan seks atau saat terjadi penekanan pada panggul, penimbunan cairan di rongga perut. Jadi kata kuncinya tadi ya, ibunya itu menstruasi tidak teratur selama 6 bulan, perdarahannya banyak, kemudian ketika diraba ada teraba massa bulat agak besar di bagian kanan abdomen ya. Jadi kita mencurigainya adalah mioma uteri. Kemudian seorang perempuan umur 19 tahun belum menikah datang ke puskesmas dengan keluhan menstruasi tidak teratur selama 6 bulan. Setiap menstruasi perdarahannya banyak. Hasil pemeriksaan tensi, nadi, pernapasan normal. Ini tadi ya teraba massa bulat. Yang ditanyakan di sini apa data lain yang perlu dikembangkan untuk mendukung diagnosa. Riwayat seksual, kontak bleeding, jumlah darah yang keluar, berapa kali ganti pembalut, pemenuhan kebutuhan nutrisi. Yang mana? Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang jumlah darah yang keluar ya. Jadi rasionalnya jumlah darah yang keluar merupakan salah satu hal yang penting dikaji dalam kasus tersebut. Tanda dan gejala mioma uteri salah satunya menstruasi dengan jumlah darah yang besar. Oleh karena itu, penting untuk bidan melakukan anamnesa dan melakukan pemeriksaan jumlah darah yang keluar pada saat menstruasi pada pasien tersebut. Tadi di sini kan dikatakannya mensnya tidak teratur dan setiap mens perdarahannya banyak. Ya, dan mengeluarkan stolsel. Jadi tanyakan jumlah darah yang keluar, ganti pembalutnya sampai berapa kali gitu ya, teman-teman ya. Baik, lanjut soal yang berikutnya. Seorang perempuan umur 19 tahun belum menikah datang ke puskesmas dengan keluhan menstruasi tidak teratur selama 6 bulan. Ini soalnya sama ya, pertanyaannya aja yang beda. Pemeriksaan penunjang apa yang perlu dilakukan pada kasus tersebut? Ronsen, urin, mamografi, lendir vagina, histerosolfingografi. Yang mana? Oke, yang paling tepat yang E ya, histerosolfingografi. Merupakan pemeriksaan yang menggambarkan bagian dalam uterus dan tuba falopi. Kontras dimasukkan ke dalam uterus melalui serviks yang akan melapisi kafum uteri bagian dalam tuba falopi dan menentukan potensi tuba. Kelainan ginekologi seperti perdarahan abnormal uterus, abnormalitas kafum uterus dan tuba, abnormalitas perkembangan ductus Muleri dan pasca pembedahan ginekologi. Jadi kata kuncinya di sini mensnya tidak teratur, perdarahannya banyak ya. Jadi kita lakukan histerosolfingografi untuk mengetahui kondisi dari rahim ibu tersebut ya, atau uterus, mengetahui juga tuba falopinya ada apa nih gitu ya. Terima kasih. Itu saja tadi soal yang Kak Ibi bahas kesempatan kali ini. Kak Ibi bakalan bahas lagi soal-soal terkait dengan hukum kebidanan ya. Semoga kalian teman-teman yang sudah menonton video Kak Ibi lulus. Jangan lupa untuk bantu Kak Ibi dengan subscribe ya. Sekian, terima kasih.